Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan bersama-sama untuk ibadah online GBK Yalim. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita naikkan pujian yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Denganmu Tuhan. Kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau memberikan penyembahan yang terbaik.
bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
semua. Hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang masalah hati. Hati itu dalam bahasa Inggris namanya heart. Nah, dalam arti bahasa Inggris yang sama, heart itu juga berarti jantung. Jadi kita punya jantungnya namanya heart, Bapak Ibu. Kenapa jantung dan hati itu disamakan dalam bahasa Inggrisnya? Kenapa mereka nggak buat dua kata yang berbeda? Karena ternyata hati kita itu punya kesamaan yang sangat besar dengan jantung. Saya pengen kita mengerti baik-baik dulu ya, kita bedah dulu ya. Hati itu adalah tempat di mana kita menyimpan perasaan, kita menyimpan pikiran yang terdalam, itu hati. Bukan hati organ. Kalau hati organ itu liver, ada di sini. Nah, kita bukan bicara masalah liver yang ini, kita bicara masalah hatinya. Nah, hati ini disamakan secara organ tubuh, disamakan dengan jantung. Dia nggak bilang kalau saya jatuh cinta, I'm falling in love in my heart, dalam hatiku, itu nggak bilang I'm falling in love with my liver. Enggak, Bapak Ibu. With my heart, jantung. Kenapa? Karena ternyata jantung dengan hati kita itu punya fungsi, peranan, dan pengaruh yang begitu besar terhadap seluruh hidup kita. Kalau jantungnya bermasalah, hidup kita bermasalah. Kita bisa mati bahkan. Anda mungkin pernah dengar ada survei mengatakan pembunuh nomor 1 di dunia itu adalah serangan jantung, Bapak Ibu. Nah, sama. Bagaimana kalau jantung kita bermasalah, itu punya kuasa untuk membunuh kita. Masalah hati ini, kalau salah, itu juga bisa menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu. Kita coba lihat ya, kalau Anda pernah ke rumah sakit, ada orang serangan jantung atau jantungnya, dadanya sakit, jantungnya sakit. Dokter itu punya tools untuk menguji, untuk mengecek apakah benar ini sakit jantung. Salah satunya stetoskop. Dia pasang kupingan di sini lalu ditempel ke dada kita tempat jantung berada. Dia coba dengarkan suara detaknya, suara degupnya. Kalau ada suara-suara lain, ada suara-suara yang tidak beraturan, ada suara-suara yang nggak jelas, oh dokter tahu ada sesuatu yang salah dengan katup jantung ini. Ada sesuatu yang salah dengan jantungnya pokoknya. Ada alat yang lain, ada ECG, EKG, dan segala macamnya untuk menghitung irama denyut jantung kita, untuk mengukur pompaannya, untuk melihat isinya, X-ray, dan segala macam. Dokter punya berbagai macam alat untuk memastikan satu organ vital ini apakah sehat atau sakit. Kalau sakit, di mana sakitnya? Apa penyebab sakitnya? Supaya langsung bisa ketahuan, bisa langsung dibenari, bisa langsung diobati. Oh, bocor misalnya. Oh, katupnya lemah misalnya. Apa masalahnya? Harus segera ketahuan dengan pasti supaya bisa diobati, supaya bisa dipulihkan. Kalau jantung itu mengalami satu kegagalan, satu kerusakan, satu penyakit, atau satu kelemahan, dan tidak ada yang tahu, ya matilah kita. Jantung itu vital, Bapak Ibu. Nah, itu jantung organ manusia. Nah, bagaimana sekarang dengan hati? Ingat ya, jantung itu disamakan dengan hati. Kenapa? Karena punya efek yang sama-sama besar sekali. Yang satunya menguasai fisik, jantung ini, yang hati menguasai hidup. Kalau hati kita bermasalah, rusaklah semua. Kalau hati kita benar, hidup kita bisa pulih, hidup kita bisa berjalan bagus, Bapak Ibu. Nah, masalahnya dokter di dunia dia punya tools untuk mendeteksi, mendiagnosa jantung secara organ. Nah, kita hari ini, apa yang kita punya, apa yang harus kita mengerti untuk kita mendeteksi hati kita. Kita harus tahu kalau jantung punya masalah, itu bisa mati. Kita juga harus tahu kalau hati punya masalah, hati kita ini punya masalah, hati kita ini bermasalah, itu hati itu akan jadi jantung dari masalah kita. Saya ulang baik-baik, saya pelan-pelan ya, supaya kita nggak bingung ya. Kalau hati kita bermasalah, masalah itu akan jadi hati dalam hidup kita. Jadi pusat dalam hidup kita. Kalau hati kita nggak beres, ketidakberesan ini akan jadi sumber masalah baru dalam hidup Anda dan saya. Jadi harus hati-hati, harus dibenerin. Nah, sekarang masalahnya kita tadi sudah bilang, kalau dokter punya tools untuk mendiagnosa, lah kalau kita apa terusan? Nah, kita perlu belajar mengerti, kita perlu belajar apa yang firman Tuhan kita katakan. Kita perlu mendeteksi hati kita. Kalau hati kita ada masalah, hidup kita berantakan. Di Alkitab sudah berulang kali dijelaskan begitu banyak cerita, begitu banyak kisah Kain dan Habel misalnya. Rusak hidupnya, berantakan hidup Kain.
Gara-gara dia bunuh Habel. Kenapa? Karena dia iri. Dia lihat persembahan adiknya diterima, punya dia ditolak. Lalu dia bunuh adiknya. Nggak ada apa-apa loh Bapak Ibu. Tidak ada perseteruan, tidak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada pemicu. Hanya gara-gara itu dia bunuh adiknya. Kenapa? Heart problem, masalah hati. Saul dan Daud. Saul itu diangkat jadi raja. Lalu dia punya seorang panglima. Daud namanya. Panglimanya pergi perang demi kerajaannya, demi tugas dia. Dan yang nyuruh juga Saul, dia pergi perang, dia menang. Harusnya kan rajanya seneng ya. Wah, panglimaku pulang membawa kemenangan. Kerajaan aman, rakyat sejahtera, happy ending. Tapi tidak. Waktu dia dengar ada orang menyanyi, oh Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa, panaslah hatinya dan dia berusaha bunuh Daud. Dia tombak Daud, dia kejar Daud begitu rupa. Tapi toh Tuhan tetap melindungi Daud. Tapi kita tahu ending hidup Saul mengenaskan Bapak Ibu. Dia kehilangan tahtanya, dia kehilangan dan ditolak Tuhan. Kenapa? Masalah hati. Ada yang lain lagi kalau kita baca nanti banyak sekali di Alkitab. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf juga nggak pernah buat apa-apa. Dia cuma dapat mimpi dan dia cerita mimpinya. Oh, aku lihat matahari belas-belas bintang sujud menyembah kepadaku. Lalu saudaranya emosi jiwa. Kenapa kami harus sembahmu? Emang kau lebih hebat daripada kami? Emang kau lebih powerful, lebih superior? Lalu dia gebukin, dia masukin sumur, dia jual dan kita tahu ceritanya. Kenapa? Heart problem, masalah hati. Kita hari ini punya banyak masalah dengan hati. Tapi kita kadang nggak sadar Bapak Ibu, kalau hati kita ini bermasalah. Jadi hari ini belajar dengarkan hatimu. Belajar mendiagnosa hatimu. Belajar mendeteksi hatimu sendiri. Apakah ada masalah di dalam? Kalau ada, hati-hati. Itu akan merusak dan menghancurkan hidup kita seluruhnya. Nah, kita akan belajar dari Alkitab kita. Apa yang Alkitab kita ajarkan, apa yang Alkitab kita bicara tentang hati ini. Hati kalau kita belajar dari Alkitab itu adalah satu keadaan yang disebabkan karena lack of discipline. Heart problem itu datang karena kita nggak punya disiplin Bapak Ibu. Tadi saya sudah cerita beberapa contoh. Ada Yusuf, ada Daud, Saul, ada Kain dan Habel. Zaman sekarang pun akan ada banyak hal yang serupa tapi tak sama. Hari ini coba Anda perhatikan. Banyak orang kalau ditanya mau makan apa saja terserah. Yang penting enak, murah, kenyang. Mana ada? Pengennya murah tapi pengen enak. Mana ada? Logika nggak ada. Tapi orang mau. Kenapa? Heart problem. Pengen gaji besar. Tapi kerjaan enteng, kerjaan gampang. Mana ada? Tapi orang kepingin, nyari. Kenapa? Heart problem. Nggak mau susah. Oh, pengennya dapat rumah besar, mobil mewah. Tapi nggak mau keluar duit. Nggak mau yang susah. Heart problem. Pengen sehat tapi nggak mau olahraga. Heart problem. Pengen kaya nggak mau kerja. Heart problem. Kita maunya kepingin. Kita pengennya mendapat, mengambil, menikmati. Tapi kita nggak mau keluar. Kita nggak mau bayar harga. Di mana salahnya? Di sini salahnya. Heart problem. Nah, kita perlu sadar hari ini. Ada satu keadaan yang sedang menguasai orang hari ini dan tanpa kita sadari itu sedang menggerogoti kita Bapak Ibu. Banyak orang hari ini sedang sakit di hatinya. Kenapa? Karena nggak punya disiplin. Ada kisah seorang wanita tergemuk di dunia, beratnya 500 kilo. Dan orang mulai bingung, kenapa? Kok bisa manusia itu beratnya 500 kilo? Dan di interview, ditanya dan segala macam, mulailah terkuak sebuah kisah di belakangnya. Jadi orang tuanya, mamanya itu menunjukkan kasih itu dengan makanan. Jadi karena dia mengasihi anaknya, dimasakin, dikasih makan. Baru sejam 2 jam dikasih makan. Sejam 2 jam dikasih makan. Anaknya sedih dikasih makan. Anaknya marah dijejelin makanan. Anaknya nangis dikasih makanan supaya diem. Terus begitu. Anak ini nggak dididik untuk ngerti kesalahannya. Oh, kalau dia berantem sama temennya, dia kalah main sama temennya, lalu marah, emosi, nggak diajari untuk sabar, nggak diajari untuk mengerti, nggak diajari untuk mengalah, nggak diajari berbesar hati, dijejeli makanan. Dia dikecewakan temennya, dibohongin,
marah, kecewa, nangis, sedih, bukan diajari menguasai diri, bukan diajari untuk melihat sisi positif. Oh ya sudah, temanmu memang nggak baik, carilah orang lain. Tidak, dikasih makan. Dia gagal dapat kerjaan, untuk menghibur kesedihannya bukan dikasih les yang baru atau dikasih sertifikasi yang baru atau bukan dikasih kesempatan-kesempatan lain, dikasih makan. Begitu terus, apapun terjadi, apapun kejadian dalam hidupnya, momen-momen event apapun dalam hidupnya, begitu ada sesuatu yang nggak beres, makan. Yang nggak beres, makan. Kalau pas happy, makan juga. Ulang tahun, makan juga. Dia berhasil mencapai sesuatu, makan juga. Lihat, kalau begitu terus berantakan dong. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Anak ini, wanita ini tidak pernah diajari tentang self-discipline. Dia nggak ngerti apa artinya stop. Oh, saya sudah makan, stop. Selesai. Nggak ngerti. Kenapa? Makan terus, karena diajarnya begitu. Tidak ada self-discipline. Nggak ada disiplinnya, nggak ada penguasaan dirinya. Akhirnya, inilah endingnya. 500 kilo Bapak Ibu. Kalau seandainya dia diajar untuk punya self-discipline, punya penguasaan diri, nggak akan terjadi itu. Saya beberapa waktu yang lalu ditanya seseorang, Pak, apa cara diet yang paling manjur? Apa saya harus angkat besi? Saya harus lari sekian kilo? Apa saya harus naik lomba sepeda? Apa yang harus saya lakukan? Diet apa, olahraga apa yang bisa membuat saya kurus, langsing, dan berhasil jaminannya? 100% berhasil. Apa yang harus saya latih? Apa yang saya lakukan? Apa olahraga apa gitu? Saya bilang, satu cara kalau Anda pengen, ini ngomong dalam konteks diet ya. Kalau Anda pengen berhasil, dan ini pasti berhasil, jaminan 100%. Nggak mungkin gagal. Kalau Anda pengen langsing, pengen diet, pengen turun berat badan, yang harus dilatih cuma satu, otot leher. Di sinilah Bapak Ibu. Kenapa? Dan ini mudah latihannya. Anda tidak perlu pengalaman, tidak perlu pakai PT, nggak perlu pakai personal trainer. Anda cuma perlu latih otot leher. Jadi setiap kali ada orang nanya, nawarin, mau bakso? Mau bakmi? Mau nasi goreng? Latih saja otot lehermu ke kanan ke kiri. Gak bakal gemuk. Self-discipline. Penguasaan diri. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Oh, angkat besi. Ayo kita angkat 1000 kilo. 100 kilo. Gak usah. Kuasai dirimu dulu. Just begini aja wis. Selesai wis. Gampang. Tapi masalahnya jadi berat, jadi ribet. Kenapa? Karena orang tidak mau menguasai dirinya, tidak punya self-discipline. Maunya makan terus, kepingin terus, lapar mata, tapi pengen kurus. Loh, gak masuk akal. Terus apa jadi masalah? Heart problem. Makanya hari ini Anda boleh cek. Ada ratusan cara untuk diet. Ada intermittent fasting, puasa yang diukur. Oh, jam berapa boleh makan, jam berapa tidak boleh. Oh, 2 jam sehari boleh makan bebas, lalu sisanya 22 jam nggak boleh makan. Ada yang 1 meal a day, 1 hari makan cuma 1 kali. Ada yang puasa tanpa karbo, nasi dibuang, terigu dibuang, tepung-tepungan dibuang. Ada yang puasa air, ada yang puasa mengurangi asupan yang lain, protein dibuangkah atau karbonya dibuangkah dan segala macam. Begitu banyak cara dan metode. Padahal intinya cuma satu, jaga makan. Tapi kenapa bisa ada ratusan cara diet? Karena orang nggak mau susah, orang nggak mau repot. Aku pengennya tetap bisa makan enak, kenyang, bahagia, dan kurus, langsing, indah, body goal. Heart problem. Saya hari ini berada dalam kondisi yang sedang memperbaiki diri. Suatu hari berapa tahun yang lalu, setahunan yang lalu berarti kurang lebih ya, sejak pandemi. Karena nggak ada kerjaan, nggak ada ngapa-ngapain, di rumah terus, makan terus, obes lah saya maksudnya. Jadi saya udah kelebihan berat badan, jalan susah, ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan.
Semua susah, segala macam susah. Rasanya capek terus, lelah terus, pengen tidur terus. Nggak bisa kerja. Aduh susah wis. Diajak main anak nggak bisa, napas sudah mau putus kayaknya. Jalan dikit, ngos-ngosan capek. Udah nggak bisa bang. Dan saya mulai ambil keputusan, saya harus berubah. Diet lah. Dan ternyata bisa. Betapa ajaibnya pikiran kita. How amazing, betapa menakjubkannya pikiran kita Bapak Ibu, otak kita. Dia mengubah, waktu otak itu membuat sebuah perintah, stop makan, jaga makan, seluruhnya berubah. Saya hari ini bukan sedang menghina orang atau memojokkan orang, oh Anda rakus, tidak. Tapi saya sedang encourage Anda. Beneri hatinya. Jadi jangan salahkan makanannya. Jangan salahkan, oh keadaannya. Kenapa kok bisa kegemukan? Oh karena papaku suka masak. Loh nggak ada urusannya. Coba hari ini. Kalau kita ini diajar seringkali pinter. Masalah finansial. Tapi masalah kesehatan kadang suka bodoh. Contoh ya. Kalau saya tanya. Bung, kenapa kok nggak punya duit Bung? Kenapa kok utangmu banyak? Lalu kalau dia jawab, iya karena di depan rumah saya ada supermarket jual makanan enak banget. Menurut Anda masuk akal nggak? Enggak kan? Urusan apa supermarket di depan sana, dia jual makanan enak atau apa dengan keadaan kita yang miskin penuh hutang? Nggak ada urusannya. Tapi kalau ditanya, kenapa kok bisa sampai obesitas? Kenapa kok gemuk? Kenapa sakit penyakit? Kenapa kolesterol? Kenapa darah tinggi? Kenapa sampai overweight berat badannya? Ya karena di depan ada banyak makanan. Dan orang kadang memaklumi, ya repot juga ya kalau di depan keluar rumah langsung ada mie enak, bakso enak, nasi goreng enak, ya susah juga ya. Kenapa Anda bisa kaya? Oh, karena orang tuaku suka dagang, jadi saya kaya. Lah kan nggak masuk akal. Kenapa gemuk? Oh karena orang tua saya suka makan, suka masak. Tapi orang memaklumi kalau yang itu. Padahal kan gak ada hubungannya. Mau orang tua kita koki, kan gak ada urusannya. Kecerdasan kita harus diajar. Harus ngerti. Mulainya bukan di sini tapi di dalam sini loh Bapak, di hati loh. Disiplinnya dulu, penguasaan dirinya dulu ini loh harus ada. Satu ayat yang terkenal, saya bacakan ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan bukan terpancar dari, saya akan ngomong ini dengan hati-hati. Kehidupan bukan terpancar dari doamu. Kehidupan bukan terpancar dari berapa banyaknya firman yang kau baca, yang kau ingat. Kehidupan tidak keluar dari setiap persembahan yang kau keluarkan. Kehidupan tidak keluar dari seberapa banyak kebaikan yang kau lakukan. Kehidupan keluar dari hati. Dan Anda akan baca banyak sekali ayat di Alkitab yang menjelaskan kalau hatimu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau hatimu jahat, mulutmu jahat. Kalau hatimu jahat, tingkahmu jahat. Hati menguasai semuanya. Mulai di sini lebih baik. Hati menguasai pikiran. Nanti kita akan baca di Alkitab. Nanti ke bawah-bawah, nanti ke belakang saya akan jelaskan lebih jelas. Tapi hati menguasai semuanya. Jadi kita perlu sadar ada masalah yang sangat besar yang bisa ditimbulkan oleh hati ini kalau kita nggak hati-hati. Alkitab menulis, saya baca satu lagi ya. Lukas pasal 21 dia menulis apa penyebab utama, penyebab besar kematian seseorang, kehancuran seseorang. Dia berkata ini, Lukas pasal 21 ayat 26. Lukas 21 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan, orang akan mati bukan karena penyakit kata Alkitab, tapi karena ketakutan. Dia takut, dia khawatir akan kecemasan berhubungan dengan semua yang terjadi di dunia ini. Ketakutan Bapak Ibu. Orang kalau bilang, aduh aku takut, yang dipegang itu di sini. Bukan, aduh aku takut, ini pusing namanya. Kalau nggak punya duit, ini yang dipegang. Aduh, pusing, nggak punya duit. Ini, nggak ada orang, aduh nggak punya duit. Salah tempat. Di sini tempat ketakutan.
Aduh, deg-degan ya, aduh takut ya. Ketakutan itu merusak, ketakutan itu membunuh Bapak Ibu. Dan kita perlu mendiagnosa hati kita hari ini. Apakah hati kita ini sebenarnya dikuasai ketakutan? Lemahnya penguasaan diri, lemahnya disiplin akan mendatangkan ketakutan itu. Saya mau hati-hati ini. Musuh kita tidak punya kuasa untuk mendatangkan ketakutan dalam hidup kita. Musuh kita, setan dan segala macam tidak punya kuasa untuk menguasai kita. Tapi dari mana datangnya ketakutan? Ketakutan itu datang karena kita khawatir. Kita khawatir masa depan, kita khawatir dengan keadaan, kita khawatir dengan pekerjaan, kita khawatir dengan keluarga kita khawatir dengan kondisi kita. Kita khawatir nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Ketakutan datang karena kita khawatir. Khawatir datang karena kita ragu-ragu, karena kita nggak percaya. Kalau kita percaya, kita nggak akan ragu, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ragu, kita nggak akan khawatir. Kalau kita nggak khawatir, kita nggak akan takut. Kenapa Alkitab sering kali mengajar begini? Jadilah seperti anak kecil yang punya kerajaan surga. Karena anak kecil itu luar biasa. Mereka tidak dikuasai ketakutan. Anda nggak akan lihat ada anak kecil terus bengong liatin tembok. Kenapa, Dek? Besok makan apa ya, Papa? Aduh, stres. Aduh, pusing. Nggak ada, Papa. Anak kecil mah happy. Ini yang general ya. Kecuali kalau anaknya digebukin terus ya ketakutan wajar. Disiksa ya ketakutan. Tapi kalau wajar, normal, nggak ada anak kecil ketakutan. Kenapa? Karena dia nggak khawatir. Dia nggak khawatir besok makan apa. Dia nggak khawatir besok bayar listrik bagaimana. Dia nggak khawatir besok rumah ini akan masih ada atau tidak. Dia nggak khawatir besok bagaimana hutang-hutang. Dia nggak peduli, dia nggak tahu. Dia nggak khawatir. Kenapa dia nggak khawatir dengan bisa makan atau enggak? Kenapa dia nggak khawatir besok bisa sekolah tetap atau tidak, uang sekolahnya dibayar atau tidak? Kenapa dia nggak khawatir masalah besok masih punya baju atau tidak? Dia nggak khawatir besok masih punya rumah atau tidak? Kenapa? Karena dia nggak ragu. Dia nggak ragu, dia nggak meragukan bapaknya. Bapakku ini kayaknya rada-rada slendro deh. Dia kayaknya kurang mampu, kurang pinter. Ini orang, kurang bisa dipercaya. Terus gimana? Besok ini makan apa? Nggak ada anak kecil begitu. Semua anak kecil akan melihat bapaknya. Wah, kalau ada papa, semuanya baik-baik saja. Dia nggak khawatir, dia nggak ragu-ragu, dia nggak khawatir, dia nggak ketakutan. Itu anak kecil. Nah kita, seiring waktu berjalan usia, semakin tua, semakin takut, semakin gampang ragu. Orang kalau bilang, besok ya, saya bayar ya. Bener ya, jam berapa Pak? Ini saya kasih ya nomornya. Ditanya lagi ntar. Oh besok kita janjian 10 ya? Jam 10 ya? Jangan telat loh. Ditanya ulang-ulang ntar dibilanginnya. Kenapa? Karena seiring waktu, pengalaman mengajar kita, banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya kita gampang dan penuh dengan keraguan. Kita ragu, kita khawatir. Kita khawatir, kita takut Bapak. Dan cara kita menganalisa orang berdasarkan pengalaman yang orang berikan kepada kita ditipu, kita dibohongi, kita diingkari dan segala macam, itu kita bawa ke hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ini kita khawatir, kita takut, ragu-ragu. Kenapa? Tuhan, betul sih, memang janjimu kau berkata, orang yang menabur dalam kesesakan, dalam kekurangan akan menuai. Tapi lihat, aku kepepet. Tuhan, betul firman-Mu berkata tidak, anak cucuku tidak ada kekurangan. Tapi ini sekarang gimana? Khawatir, ragu-ragu, ketakutan. Hati-hati. Begitu ketakutan menguasai kita udah lumpuh, kita kehilangan kekuasaan, kita kehilangan kendali atas hidup kita, Bapak Ibu. Dan ini yang Alkitab kita katakan. Hati-hati. Coba perhatikan baik-baik. Satu ayat ya. Dia berkata ini. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 dia berkata ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Perhatikan. Yang hatinya teguh kau jagai.
Bukan yang berdoa kau jagai dengan damai sejahtera. Yang baca firman kau jagai dengan damai sejahtera. Yang puasa kau jagai dengan damai sejahtera. Bukan yang menabur yang kau jagai dengan damai sejahtera. Tapi yang hatinya teguh, hatinya melekat, hatinya percaya. Itu yang dijagai dengan damai sejahtera. Saudara, kuasailah dirimu Bapak Ibu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Jangan biarkan keraguan-raguan menguasaimu. Kendalikan dirimu. Diagnosa hatimu. Cari tahu. Ada satu hukum di dunia ini. Ecclesiastes Law. Dia berkata begini. Kalau kita punya masalah, Bapak Ibu ya, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun lah masalahnya, masalah kesehatan, apapun yang Anda hadapi masalah Anda hari ini, dia berkata, kalau Anda bisa menuliskan masalah yang sedang kau hadapi ini dengan detail, oh saya punya masalah keuangan misalnya, masalah saya punya hutang 100 juta misal ya. Kenapa bisa punya utang 100 juta? Oh saya hutang dengan si A, si B, si C. Kenapa? Saya punya duit dulu 100 juta atau 120 juta atau cuma 50 juta. Tapi saya pinjam mereka. Kenapa bisa hutang? Saya pinjam mereka untuk beli HP, untuk beli mobil, untuk begini. Kalau Anda bisa detailkan semua masalah Anda di atas kertas, dia berkata, you have solved half of your problem. Anda sudah setengah dari masalah itu sudah terpecahkan. Setengahnya. Sisanya lagi action. Masalahnya orang punya masalah tapi nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ada satu kasus kami layani satu orang terlibat hutang luar biasa dan kami coba bantu. Saya tanya dong, kok bisa hutang? Nggak tahu Pak. Awalnya dikit-dikit tiba-tiba jadi gede. Terus saya tanya dong, lah terus uangnya sekarang kemana? Nggak tahu juga. Lah ya repot. Kalau nggak tahu semua, dia aja nggak tahu, terus saya bagaimana? Lah dia yang pakai dia nggak tahu gimana. Tapi itu banyak terjadi Bapak. Punya masalah tapi orang nggak tahu apa masalah sebenarnya, nggak ngerti. Di sini loh padahal. Kenapa orang sampai bisa terjerat utang? Oh karena beli mobil, beli kepingin dihargai, kepingin dihormati, kepingin kelihatan kaya dan segala macam. Kenapa? Karena takut. Takut dihina, takut nggak dapat klien, takut direndahkan, takut nggak dianggap dan segala macam. Kenapa takut? Karena khawatir. Dia khawatir. Kalau aku begini-begini saja, siapa yang mau lihat aku? Kalau aku nggak cuma naik motor misalnya, siapa yang mau sama aku? Ntar nggak dapet jodoh. Kalau aku ketemu sama klien naik motor, siapa yang mau? Kenapa dia khawatir? Karena dia ragu. Dia ragu dengan dirinya, dia ragu dengan kemampuannya, dia ragu dengan produknya, dia ragu dengan apa yang dia punya. Balik lagi kayak yang tadi. Jadi hari ini, kuasai diri Bapak Ibu. Kuasai hatimu. Diagnosa. Apakah kita sedang dikuasai ketakutan hari ini? Apa kita sedang dikuasai kekhawatiran hari ini? Kita dikuasai keraguan-raguan hari ini? Kalau iya, kita lanjut. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan belajar apa yang harus kita kerjakan untuk mengoperasi hati kita. Hati ini nggak kelihatan. Tapi efeknya luar biasa. Yang pertama, ingat baik-baik. Hati itu datang karena kurang disiplin, karena kurang penguasaan diri. Karena kita nggak menguasai hati, makanya datang yang lain. Kuasailah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka terpancar kehidupan. Begitu ini nggak dijaga, nggak dikuasai, kehidupan nggak terpancar, berantakan, kematian yang terpancar, kerusakan yang terpancar, kehancuran yang terpancar, kecewa, luka, pahit yang terpancar. Jadi jangan biarkan hati kita dikuasai oleh ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran. Kita yang harus menguasainya. Ini dulu yang pertama kita perlu mengerti. Yang kedua, hati itu punya hubungan yang erat dengan lidah. Jadi hati, lidah itu sepasang. Apa yang ada, makanya Alkitab menulis, apa yang ada dalam hati itu yang keluar. Kalau hatimu jahat, mulutmu jahat. Kalau hatimu baik, keluarlah yang baik. Itu yang ditulis di Alkitab Bapak Ibu.
Saya bacakan satu ayat ya. Matius Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata, perhatikan ya, dari tadi ini ngomong masalah hati, perbendaharaan yang jahat, hati yang jahat, dan segala macam. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena, perhatikan, menurut ucapanmu, bukan menurut hatimu, tapi menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Kenapa bukan menurut hatimu? Karena hati keluarnya di mulut, itu pasti. Jadi kita akan dihukum berdasarkan apa yang keluar. Hati ini kan di dalam, Mas Yan. Kita marah, apakah dosa? Tidak. Masih di dalam soalnya. Tapi begitu marah itu keluar, nah, bisa jadi dosa, sudah. Kita sebel sama orang, masih di dalam. Tapi begitu keluarnya salah, dosa, Bapak Ibu. Makanya kita perlu belajar. Karena menurut ucapanmu kau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kau dihukum. Kita ini kadang meremehkan kekuatan lidah kita. Kekuatan perkataan kita ini loh. Kita anggap biasa. Orang suka ngomong tanpa mikir. Ngomong dulu, ceplas-ceplos dulu, celetak-celetuk, terus baru mikir nanti. Nyeletuk sekali ngomong melukai orang, menyakiti orang. Kalau Anda baca berita, Anda kan temukan banyak orang itu bisa saling bunuh-bunuhan gara-gara ngomong. Hubungan suami istri bisa rusak gara-gara perkataan. Hubungan orang tua anak bisa putus gara-gara perkataan. Mungkin Anda nggak maksud, tapi karena perkataanmu salah, rusak. Dan ini jadi satu kebiasaan buruk di tengah-tengah kita. Ngomong dulu, baru mikir. Saya pribadi, saya paling nggak suka orang teletuk-teletuk. Ada yang ngobrol terus nyeletuk, nambah-nambah, nimpal-nimpalin. Kelihatan bodoh banget. Kelihatan nggak mikir. Dan berpotensi besar merusak orang lain. Berubahlah. Orang yang suka nyeletuk-nyeletuk nggak jelas. Orang yang suka datang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut nimbrung, ikut ngoceh, ikut ngomong. Nggak bisa berhenti ngomong. Heart problem. Insecure, nggak aman hatinya. Karena hatinya nggak aman, dia ngomong. Mulut itu pelampiasan. Kalau Anda masuk dalam satu ruangan, ada orang yang cerewet, ngomong terus, insecure, sakit itu. Tapi kalau Anda masuk dalam sebuah ruangan, Anda lihat ada satu orang duduk misalnya, tenang. Yang lain ngoceh panjang lebar berdebat, dia tenang, dia lihat keadaan, gak ngomong apa-apa. Hati-hati. Biasanya orang seperti ini adalah orang pemegang otoritas. Dia secure, dia aman, dia tahu dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, gak banyak ngomong. Jadi berubah nih, hati-hati. Apa yang kita katakan, apa yang kita ngomong, itu bisa mengubah keadaan, menghancurkan atau menghidupkan. Jangan anggap remeh omongan kita. Dan jangan anggap remeh orang-orang yang di sekelilingmu. Coba perhatikan, kalau Anda ketemu orang, ada orang, biasanya saya yakin pasti ada orang seperti ini. Ada orang yang Anda kenal yang toksik. Yang suka berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, pokoknya apapun salah wis. Kenapa kamu susah keadaanmu? Kenapa punya hutang? Oh, karena si A, si B, si C. Oh, kenapa kamu dipecat? Karena si A, si B, si C. Kenapa kamu kok begini? Karena dia, karena dia. Semua karena orang, nggak pernah dia. Dan perhatikan, kalau Anda kumpul terus sama orang seperti ini, cepat atau lambat, sadar atau tidak, Anda akan melakukan yang sama. Kalau ada orang tua yang hobinya blaming, menyalahkan orang lain. Oh, kenapa rumah tangga kita berantakan? Oh, karena si A, si B, si C.
Kenapa pekerjaan kita berantakan, si A, si B, si C? Kenapa keuangan kita rusak, si A, si B, si C? Kenapa kesehatan rusak, si A, si B, si C? Kenapa papa kok nggak suka pulang rumah? Kenapa sukanya nginep di luar? Oh, karena si A, si B, si C. Kenapa mama kok nggak pernah lemah lembut ngomong di rumah? Oh, karena ini, karena ini, karena ini. Kenapa orang tua kita suka marah-marah? Oh, karena ini, karena ini, karena ini. Semua karena orang lain, karena pihak lain, karena keadaan. Bukan dia yang salah. Kalau ada orang tua begini, lihat, perhatikan ini, anaknya pasti akan serupa. Tapi nggak sadar biasanya. Biasanya, waktu orang tuanya begitu, dia nyalain orang lain termasuk nyalain anaknya. Lalu si anak ini biasanya dia juga akan berikrar, kalau aku gede, kalau aku punya anak, aku nggak akan seperti mama papaku. But guess what? Itu yang mereka lakukan, tepat yang mereka kerjakan. Tapi nggak sadar. Kenapa? Toksik. Hati-hati, Bapak. Masalahnya di sini, saat kita luka, kita kecewa, kita marah, keluar yang sama. Jadi hati-hati, saya berdoa sungguh-sungguh hati-hati. Ada hubungan yang erat antara kuping kita, hati, dan mulut. Kita dengar orang lain menyalahkan, nyalain kita apalagi, masuk ke hati, kecewa, pahit, sebel, dongkol. Dan anehnya, tidak pernah berhenti di sini. Keluar lagi yang sama. Ingat tadi ayatnya, kalau hatimu pahit, keluarnya pahit. Hatimu manis, keluarnya manis. Kuping masuk, kita lihat, kita dengar, masuk ke dalam hati, keluar yang sama. Walaupun kita mengakunya, aku nggak mau seperti dia, aku nggak pengen, aku nggak akan seperti dia. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena mulut kita tidak berkuasa untuk menentukan hasilnya. Mulut adalah hasilnya. Mulut itu adalah produk dari hati. Mulut, perkataan kita, itu adalah final produknya. Hati kita yang producing, produsernya, pabriknya di sini, seperti apa pabriknya, seperti apa hatinya, final produknya ya ini yang keluar. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ada hubungan erat sekali antara telinga, hati, dan mulut, dan lidah. Dan saya berdoa sungguh-sungguh hari ini, jangan sampai kita terjebak dengan lingkaran setan. Oh, orang-orang sekeliling kita toksik, lalu kita berulang lagi pola yang sama. Anak kita mengulang lagi pola yang sama. Stop, berhentilah. Alkitab menulis suatu hari ada kisah tentang 10 orang kusta. 10-10-nya disembuhkan Tuhan. Hanya satu yang kembali. Hanya satu yang bersyukur. Hanya satu yang berterima kasih kepada Yesus. Lalu Yesus tanya, mana yang 9? Bukankah yang lain itu juga sembuh? Hilang. Nggak tahu udah kemana. Hanya satu yang balik. Hanya satu yang kembali, hanya satu yang bersyukur, hanya satu yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Cara dia kembali, kenyataan bahwa dia kembali, kenyataan bahwa orang ini berterima kasih pada Yesus, itu menunjukkan bahwa sesuatu terjadi di hatinya. Dia berubah. 9 yang lain kemana? Nggak tahu. Kalau bahasa kita zaman sekarang kita bilang nggak tahu diri namanya. Kenapa? Heart problem. Masa di kusta itu zaman dulu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu penyakit yang dianggap sebagai aib. Orang kena kusta diasingkan keluar kota, nggak boleh masuk kota dan harus pakai jaket khusus, harus pakai pakaian khusus untuk menandakan dia kusta. Pakai kelintingan sekalian. Jadi orang tahu, oh dia kusta, jangan deket-deket, dia diasingkan. Nggak bisa kerja, nggak bisa sosialisasi, nggak bisa ngapa-ngapain, terasing, terisolasi. Nggak bisa sembuh. Dan mereka nggak sadar, nggak tahu betapa besar anugerah kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Disembuhkan. Nah kalau masih nggak sadar, itu bukan bodoh. Di sini, heart problem, masalahnya di hati. Dan hari ini kadang-kadang tanpa sadar, kita menghidupi yang sama heart problem kita. Kita sibuk menghitung apa yang kita nggak punya. Lihat orang lagi berhasil, iri.
pahit, kecewa, luka, marah. Kok enak sih dia? Dia ngapain aja sih? Kok hoki? Kok dia bisa beli? Kok dia punya ini? Kok aku enggak? Heart problem. Begitu hatinya luka, hatinya marah, mulut keluar. Jadi kejam, jadi jahat mulut. Dan waktu mulut kita jahat, mulut kita keluar yang pahit, yang luka. Perhatikan baik-baik. Mulut itu final product. Nah, final product ini punya kekuatan untuk mencipta. Yesus suatu kali, Tuhan waktu hari penciptaan dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pakai mulut, bukan pakai tangan. Jadilah cakrawala, jadilah daratan dan lautan, semuanya jadi. Bukan pakai tangan, pakai mulut. Baru hari ke-6 dia menciptakan manusia dengan tangannya. Dan dia mengembuskan nafas hidup dan berkata, marilah kita bentuk manusia, kita buat manusia serupa, sama gambaran kita. Mulut Tuhan berkuasa, mulut kita juga berkuasa. Hati adalah pabriknya, kata-kata kita, mulut kita itu adalah final productnya. Dan final product ini punya kekuatan untuk mencipta. Nah, bayangkan, waktu hati kita diliputi kemarahan, kebencian, kok dia enak banget sih? Coba kalau aku bisa punya koneksi seperti dia, aku juga bisa berhasil. Coba kalau aku punya kesempatan seperti dia, aku juga bisa sukses. Coba kalau aku punya modal seperti dia, aku bisa kaya. Begitu kata-kata seperti itu keluar, Anda nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Kebencian. Kebencian di dalam hatimu, kemarahan dalam hatimu, luka dalam hatimu, keluar dalam bentuk kata-kata. Kata-kata itu punya kekuatan mencipta. Dan dia akan menciptakan sesuatu yang rusak berdasarkan kepahitanmu. Tapi waktu kita lihat orang berhasil, sukses, lalu kita dalam hati, kalau hati kita nggak rusak ya, hati kita nggak sakit ya, hati kita nggak picik, kita bisa bahagia buat dia, kita bisa bangga buat dia. Wah, temanku berhasil. I'm so proud. Aku bangga. Wah, selamat ya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Waktu kata-kata itu keluar dalam bentuk ucapan syukur, kata-kata itu mencipta sesuatu. It creates blessings. Opportunity, kesempatan, berkat. Dia ciptakan dengan perkataan. Jadi hari ini Bapak Ibu, hati-hati kuasai. Kalau hatimu luka, hatimu pahit, mulutmu pasti rusak. Perkataanmu pasti rusak. Kita pasti susah kontrol mulut kita. Ngomong terus. Berhenti yuk. Beneri hati. Beneri apa yang kau dengar. Beneri orang-orang sekelilingmu. Jangan ambil yang toksik lagi. Pisahkan. Kalau hatimu, telingamu benar, hatimu benar, perkataanmu benar. Kalau perkataanmu benar, dia mencipta yang benar. Gampang sebenarnya. Cuman kita perlu hati-hati. Kita sudah belajar. Yang pertama, jangan biarkan hati kita dikuasai ketakutan. Kuasailah dia. Disiplinlah kita dengan hati kita. Yang kedua, hati itu punya hubungan erat dengan lidah. Yang ketiga, ini yang hati-hati kita. Ini yang kunci jawaban kita hari ini. Hati kita harus diperbaharui. Harus diregenerasi. Tadi saya sudah bilang, anak kecil dia nggak dikuasai dengan keraguan. Dia nggak dikuasai dengan kekhawatiran. Dia tidak dikuasai dengan ketakutan. Kenapa? Karena dia percaya. Hati. Seiring waktu bertambah usia, semakin sering dibohongin orang, makin sering dikhianati orang, makin sering ditipu orang, makin sering diingkari orang, makin sering disakiti orang, kita mulai penuh dengan kecewa, 1, kecewa 2, kecewa 3, numpuk. Hati kita rusak. Dan hati tidak bisa diservis. Jantung kalau rusak, itu nggak bisa diservis. Bisanya dicoba dibenerin. Sebisa-bisanya. Kalau jantungnya bolong ya coba dijahit, siapa tahu bisa. Tapi kan pasti akan menimbulkan efek. Dan tidak bisa diganti. Oh, ada orang bilang, oh Pak bisa ditransplant jantung. Bisa diganti, tapi tetap kan ada efek.
Bukan kayak onderdil motor. Oh, ambil satu, pasang yang lain, berfungsi normal lagi. Tambah enak rasanya dipakai. Lebih kencang lagi. Enggak. Jantung itu satu buat setiap orang. Tapi kalau ternyata karena kita ngerusaknya, rokok mungkin, minuman keras mungkin, rusak. Diganti dengan jantung orang lain, pasti ada impact-nya. Itu jantung. Hati sama. Hati kita itu unreplaceable. Tapi apakah bisa rusak? Bisa. Ya tadi itu kepahitan, luka, dendam, marah, rusak. Nah kalau rusak terus gimana? Harus diganti. Dan hanya Tuhan yang mampu. Coba baca bentar. Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. And be renewed in the spirit of your mind. Diperbaharui. Diganti dengan yang baru. Secara fisik, kita ini punya kemampuan untuk regenerasi yang terbatas. Oh, kalau tangan kita sobek, luka misalnya. Kita bisa pulih? Bisa. Pulih sendiri. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dijahit juga bisa pulih sendiri. Tapi kan lama. Itu kalau luka. Kalau tangannya, jarinya kepotong, apakah bisa tumbuh lagi? Nggak bisa. Terbatas. Kemampuan kita terbatas untuk memperbarui diri. Tapi apakah mustahil? Tidak. Cacing tanah, kalau Anda potong di tengah, satu kanan satu kiri, itu bisa hidup sendiri-sendiri jadi dua ntar. Bintang laut, kalau Anda potong di tempat yang tepat, itu bisa jadi dua bintang laut. Tumbuh lagi tangannya. Salamander, Anda potong kakinya, hitungan bulan, tumbuh lagi kaki baru. Ada makhluk tertentu yang dikasih Tuhan kemampuan untuk regenerasi. Untuk memperbaharui dirinya sendiri. Manusia tidak. Kita perlu kekuatan lain. Kita perlu kuasa lain untuk memperbaharui diri kita sendiri. Untuk memperbaharui hati kita, Bapak Ibu. Kita perlu Tuhan. Coba perhatikan ya. Alkitab menulis. Suatu ketika Yeremia menulis dengan sangat detail apa itu hati. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yang 9 aja deh. Satu aja. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Perhatikan. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau Anda baca bahasa Indonesia mungkin agak bingung. Saya terjemah bahasa Inggris ya. Dia berkata ini. The heart is deceitful above all things. Hati kita itu menipu dalam segala perkara. And desperately wicked, dan sangat jahat. Hati manusia sangat jahat. Who can know it? Siapa yang tahu? Seiring usia, seiring pengalaman-pengalaman pahit kita, hati manusia jadi sangat jahat, Bapak Ibu. Kita bisa memikirkan perkara-perkara yang jahat sekali. Kita bisa ketemu orang, mulut kita berkata, oh apa kabar, lama ya kita nggak jumpa. Mulut kita senyum, muka kita gembira, salaman. Tapi dalam hati, ih aku benci dia. Kenapa kau ketemu dia di sini? Aduh. Hatinya panas, hatinya membar, tapi mukanya deceitful. Wah. Muka dua, hati dan mulut lain. Dan ini banyak, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita pun kadang-kadang begitu. Kelihatannya baik. Wah, kamu hebat ya, sukses ya. Begitu orangnya pergi, cuman duit orang tua aja gaya banget, belagu, paling ngutang, korupsi, dan segala macam. Kita ngomong depan orang, wah hebat ya, sukses ya pekerjaannya. Begitu orangnya nggak ada, kita nanya, dia jual narkoba ya? Hah? Kok bisa sih? Kok bisa punya duit begitu? Kok bisa beli ini itu? Jahat. Alkitab tahu, Bapak Ibu, hati manusia itu jahat. Alkitab tahu hati manusia itu menipu. Dia tahu hati Anda dan saya banyak dan sering dan hampir pasti. Apalagi kalau sudah berumur, sudah dewasa, hampir pasti kita itu terluka. Sakit.
kok Alkitab ini. Dan dia juga kasih jalan keluar Bapak Ibu. Dia kasih solusi. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Dia berkata ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang mata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. For the word of God is quick and powerful and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dia ini firman Tuhan itu kuat, mampu memisahkan pikiran kita, hati kita. Kita bisa menipu orang lain, kita bahkan bisa menipu diri kita sendiri. Kita pikir hati kita baik-baik saja, kita pikir hidup kita baik-baik saja, kita pikir kita orang baik, tapi belum tentu. Orang suka ngomong, oh kalau dia baik sama aku baik sama dia. Aku lebih baik lagi bahkan. Tapi kalau dia jahat sama aku lebih jahat. Itu jahat namanya. Tapi kita nggak sadar kalau kita jahat. Kita pikir kita baik, tapi kita jahat. Orang baik kan nggak begitu. Tapi firman Allah sanggup membedakan itu. Dia sanggup menunjukkan aku ini salah Tuhan. Aku jahat. Dan aku perlu Tuhan. Hatiku perlu diperbaharui. Hatiku perlu diubah. Ingat, kalau Anda masih hidup dengan hati yang salah, hati yang jahat, hati yang kecewa, hati yang pahit, rusak hidup kita. Kita harus minta Tuhan, perbarui hatiku Tuhan. Perbarui hidupku. Ubah hidupku, ubah hatiku. Saul suatu hari, contoh gampang. Saul suatu hari, dia itu pernah mengalami satu masa yang sangat istimewa. Saya baca sebentar lah ya. 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 10. 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 10. Sedang ia berpaling untuk meninggalkan Samuel, si Saul ya. Maka Allah mengubah hatinya. Perhatikan ini. Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai ke Gibea dari sana, maka bertemulah Saul ini dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saul kepenuhan Roh Allah seperti nabi. Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Wah, ini orang luar biasa Bapak Ibu. Saul itu dikasih anugerah, hatinya diubah sampai dia kepenuhan. Tapi dalam perjalanan dia biarkan lagi hatinya jadi luka. Dia biarkan lagi hatinya jadi kecewa. Dia biarkan lagi hatinya jadi pahit. Dia biarkan lagi hatinya jadi jahat. Sampai 1 Samuel 15, nanti kalau Anda baca di rumah. Samuel tegur dia. Tuhan itu lebih kepingin kau mendengar, taat, dengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Bukan korban bakaran yang dia mau. Bukan persembahanmu yang dia mau. Tapi hatimu, penundukan dirimu. Saul dipenuhi dengan pemberontakan. Dipenuhi dengan kekecewaan. Kenapa dia berontak? Karena dia nggak puas dengan pilihan Tuhan. Dia nggak puas dengan rencana Tuhan. Dia nggak puas ada orang lain yang diangkat lebih tinggi daripada dia. Dia nggak puas dengan kebijakan Tuhan. Dia berontak. Dia rancang-rancangan jahat. Dia mau bunuh Daud dan segala macamnya. Tapi hari ini, kalau misal ya, di gereja misalnya, ada 2 orang jemaat baru datang. 1, baik orangnya, sukses orangnya, santun orangnya. Cuman dalam hatinya ada bibit-bibit pemberontakan. Susah tunduk, susah dikasih tahu, susah diajar. Dan satu lagi ada jemaat lain datang. Seperti Daud, pelaku perzinahan, rebut istri orang, perkosa orang, berzina dengan seksualnya. Lalu Anda disuruh milih dari 2 orang ini, yang mana yang boleh menetap, yang mana yang harus dibuang. Yang satu santun, baik, lemah lembut, cuman ada bibit pemberontakan dalam hatinya. Yang satu pernah perkosa orang, pernah berzina, tapi sedang bertobat.
Anda suruh milih, yang mana yang boleh tinggal, mana boleh pergi. Orang biasanya lebih milih yang ini buang. Dia pemerkosa, dia pernah berzina. Orang lebih mikir, orang lebih pertimbangkan fisik, dosa fisiknya. Tapi dosa hatinya orang nggak mikir. Orang suka nganggap ya biasalah itu, bukan. Padahal itu luar biasa loh Bapak Ibu. Saul kehilangan tahta, kehilangan hidup karena hatinya. Daud itu dosanya lebih berat daripada Saul. Saul nggak pernah berzina. Saul nggak pernah rebut istri orang. Saul tidak bertipu muslihat untuk membunuh suami orang. Kesalahan Saul cuma satu. Dia mendahului Samuel mempersembahkan korban. Dia berontak. Daud banyak dosanya. Dia bunuh suami orang. Dia bermuslihat dengan tipu daya. Dia ambil istri orang. Dan banyak kesalahan yang lain. Kesalahan Daud lebih besar, lebih berat. Tapi Tuhan ampuni. Kenapa? Tuhan melihat hati. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh. Sadarlah. Tuhan tidak sedang melihat fisik kita. Dosa kita, kesalahan kita. Atau bahkan keberhasilan kita. Enggak. Bukan itu yang dilihat. Hati. Apa yang ada dalam fisikmu adalah representasi dari hatimu. Jadi hari ini saya mau berdoa dan mau ingatkan lagi baik-baik. Jaga masalah hatimu. Karena hatimu bisa jadi masalahmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bersama-sama ibadah kembali di minggu depan dengan tema Practice the Preparation. Follow akun sosial media GBI Yalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga untuk mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Yalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Yalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Yalim News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah berakhir hari ini. Tapi saya berdoa, kita tetap dalam hadirat Tuhan, biar Tuhan bicara, Tuhan tegur kita, Tuhan ajar kita, Tuhan mampukan kita untuk berubah menjadi serupa seperti apa yang Dia rancang dan Dia inginkan. Hari ini Bapak Ibu dikasih, saya undang kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan saya undang kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua, sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, kami berdoa dan kami percaya nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apapun yang kami sentuh dan kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik di kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan